Marilah kita terima firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini dari kitab Rut pasal yang pertama dari ayat 7 hingga ayat 17. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Allahmulah Allahku. Kata-kata ini sudah sangat populer di telinga kita. Kata-kata ini sering dipergunakan orang untuk menunjukkan kesetiaan atau ketaatannya. Kata-kata ini diucapkan oleh Rut sekitar 3000 tahun yang lalu kalau kita lihat sejarahnya. Karena kisah Rut adalah 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, dan ini sudah tahun 2000-an. 3000 tahun yang lalu kata-kata ini diucapkan, tetapi sampai sekarang masih terdengar, masih bergema di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa bisa demikian? Karena kata-kata ini sangat luar biasa. Kata-kata ini menunjukkan sikap Rut sebagai orang yang setia. Dan kesetiaannya bukan kesetiaan yang biasa, tetapi kesetiaan yang luar biasa, yang mustahil, dan kesetiaan yang sangat langka. Kenapa langka? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, biasanya orang bisa setia ketika hidupnya aman.
Orang mau setia ketika situasi masih menguntungkan dirinya. Orang mau setia biasanya karena situasi masih baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, ketika ada penderitaan, ketika ada kesusahan, ketika ada kesulitan, orang cenderung tidak setia. Orang cenderung meninggalkan apa yang ada di sekitarnya. Tetapi luar biasa, ketika kita menyaksikan tadi perkataan Rut, kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nas ini diawali ketika kalau kita baca di ayat mulai dari ayat 2, di Betlehem terjadi kelaparan sehingga Elimelek, yaitu suami daripada Naomi, mertua Rut, memutuskan untuk meninggalkan Betlehem dan pergi ke tanah Moab bersama istrinya dan kedua anaknya. Anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Kalau kita baca di ayat 2 juga. Kita tahu bahwa tanah Moab adalah negeri yang kecil yang ada di sebelah timur Laut Mati, sekitar 80 km dari Betlehem, atau perjalanan 5-7 hari. Memang tanah Moab ini adalah tanah yang subur, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan dikelilingi oleh gunung-gunung atau jurang-jurang, lembah dan gunung. Dan banyak hutan di mana-mana. Artinya tanah ini adalah tanah pertanian yang subur. Bahkan ketika dikatakan Israel sedang mengalami kelaparan, tanah ini tetap menghasilkan makanan. Oleh karena itulah Elimelek memutuskan tadi untuk berangkat dari Betlehem, dari Yerusalem ke tanah Moab, supaya mereka memperoleh kehidupan, bisa melanjutkan kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi setelah kepindahan mereka ke tanah Moab? Elimelek bukannya melanjutkan hidup, bukan menemukan kehidupan, tetapi entah karena apa tidak dijelaskan dalam nas ini, dia akhirnya meninggal. Dia mati. Dia meninggalkan istrinya dan kedua anaknya yang belum beristri atau belum menikah, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan setelah kematian ayahnya Elimelek, kedua anaknya ini juga mengambil perempuan Moab menjadi istrinya. Mahlon mengambil Orpa dan Kilion mengambil Rut sebagai istrinya, dan mereka tinggal di situ selama 10 tahun. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka tinggal di situ 10 tahun? Terjadi juga duka cita, musibah, kengerian di tengah-tengah keluarga Naomi. Kedua anaknya itu, Mahlon dan Kilion, juga meninggal, mati. Tinggallah 3 perempuan yang sudah menjadi janda, Naomi beserta kedua menantunya Orpa dan Rut. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, melalui peristiwa-peristiwa ini, sebenarnya kehilangan sosok suami dan anak-anak adalah duka cita yang sangat mendalam bagi Naomi. Dia harus kehilangan status, 2 status sekaligus, yaitu status sebagai istri, sebagai istri, dan juga status sebagai ibu. Kehilangan suami menghilangkan statusnya sebagai istri, dari istri menjadi janda. Kehilangan anak-anak menghilangkan statusnya juga sebagai ibu, dari ibu menjadi orang atau perempuan yang tidak memiliki anak. Dan kalau kita tahu, kita selidiki, kita pelajari di tengah-tengah kebiasaan Yahudi atau Israel, orang atau perempuan yang tidak memiliki status ini, salah satu status ini, istri atau ibu dari anak-anak, itu kurang berharga di tengah-tengah Israel. Jadi posisinya berpindah dari orang yang dihargai menjadi orang yang tidak akan pernah dihargai. Orang yang memiliki status berubah menjadi kaum miskin,
kaum rendah yang juga memiliki kemungkinan untuk dilecehkan atau diperbudak dan lain sebagainya. Artinya kehilangan suami dan anak-anaknya menghilangkan harapan bagi Naomi untuk melanjutkan kehidupannya. Itulah yang menyebabkan dia memutuskan harus kembali ke tanah suaminya untuk pulang dari Moab menuju ke Betlehem atau Yerusalem. Apalagi ketika itu setelah 10 tahun ia juga mendengar bahwa di Betlehem Tuhan telah memberikan makanan. Tuhan telah memperhatikan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, itulah yang mengawali nas kita tadi ketika dikatakan di ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, maksudnya dari Moab, bersama-sama dengan kedua menantunya. Mereka berangkat, mereka bergegas untuk berangkat dari Moab ke Betlehem. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Yang pertama adalah walaupun duka cita silih berganti dihadapi oleh Naomi, tetapi itu tidak mengakibatkan dia kehilangan semangat. Dia sadar diri, dia harus bangkit dan harus menjalani hidupnya kemudian bersama dengan menantunya. Dia tidak larut dengan duka yang dia alami ketika dia harus kehilangan suami dan anak-anaknya. Itu pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, mungkin kita pernah mengalami hidup kita berada di titik yang sangat rendah, titik yang mungkin tidak akan mengakibatkan kita bangkit kembali. Tidak ada lagi harapan. Apa yang telah kita kumpulkan selama ini oleh karena penyakit mungkin semuanya habis. Pekerjaan hilang. Prestasi anak-anak menurun dan lain sebagainya. Tetapi ini mengingatkan kita ketika Naomi bisa mengambil keputusan untuk tidak larut, tetapi bangkit menjalani hidupnya, merebut kembali kebahagiaannya. Orang-orang percaya juga harus demikian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun duka atau masalah yang kita hadapi, jangan kita larut di dalamnya, tetapi harus bangkit. Orang percaya harus mampu mengalahkan semua duka dalam hidupnya. Bangkit, raih kembali semangatmu, dan raih kembali kehidupan yang lebih bahagia. Jangan menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kemudian setelah mereka berjalan dari Moab menuju ke Betlehem, kita lihat tadi di nas itu, di tengah perjalanan Rut berkata, Naomi berkata kepada menantunya, pergilah anak-anakku, masing-masing kembalilah ke rumah ibunya. Naomi mengharapkan menantunya kembali kepada keluarganya masing-masing. Naomi juga berharap kiranya Allah mengaruniakan mereka suami dan kehidupan yang baru. Tetapi apa yang terjadi? Kedua menantunya menolak berpisah dengan Naomi. Kedua menantunya menangis, tidak mau berpisah daripada mertuanya Naomi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pasti karena kedua menantunya ini telah merasakan bahwa mertuanya Naomi begitu dekat dengan mereka. Walaupun latar belakang mereka berbeda, Naomi adalah seorang Israel, sedangkan Orpa dan Rut kedua menantunya berasal dari keturunan Moab yang dikenal menyembah berhala yang bernama Kemos dan banyak ilah-ilah lain yang mereka sembah. Artinya latar belakang mereka berbeda, tetapi Naomi bisa sangat dekat kepada kedua menantunya dan menimbulkan kasih mesra, kasih sayang antara ketiganya, sehingga kedua menantunya tidak mau berpisah daripada Naomi. Ini yang mau dikatakan juga kepada kita. Yang kedua, bagaimana hubungan kita di tengah-tengah keluarga? Apakah kita bisa dekat dengan anggota keluarga yang lain? Kita orang tua, bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita?
Bisakah kita menunjukkan sikap terbuka, sikap yang begitu dekat kepada anak-anak kita, kepada suami kepada istri, istri kepada suami? Atau sebaliknya, kita menjadi serigala yang menakutkan di tengah-tengah keluarga itu? Setiap orang Kristen diingatkan harus bisa menjalin hubungan yang baik, menjalin kasih yang mesra di tengah-tengah keluarga, baik antara suami ke istri, istri ke suami, orang tua kepada anak-anak, dan juga sesama anak-anak, setiap anggota keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Selanjutnya, ketika kedua menantunya tidak mau berpisah, Orpa dan Rut menangis untuk selalu mengikuti mertuanya Naomi. Naomi juga menyadarkan kembali untuk kedua kali menantunya bahwa walaupun mereka ikut ke tanah Bethlehem, tidak banyak yang bisa dia lakukan kepada kedua menantunya. Alasannya tadi dikatakan dia sudah tidak bersuami lagi, bahkan menafkahi dirinya sendiri pun belum pasti dia bisa. Dia juga telah tua, umurnya telah tua. Tidak ada lagi kemungkinan untuk memiliki anak. Sekalipun ada kemungkinan dia melahirkan anak, tidak mungkin Orpa dan Rut bisa menantinya, menunggunya hingga dewasa dan menjadikannya suami mereka. Dia menyadarkan, kembalilah kepada keluargamu, kepada bangsamu, kepada kaummu. Ketika hal ini terjadi, disitulah ada perbedaan antara Orpa dan Rut. Orpa, menantunya yang pertama, dia sadar bahwa yang dikatakan Naomi benar. Dia tidak memiliki kepastian hidup menurutnya di Bethlehem atau di Yerusalem. Sedangkan di Moab dia memiliki keluarga, dia memiliki rumah yang bisa menjadi tempat tinggalnya, keluarga yang menantinya, dan memang lebih masuk akal baginya ketika dia harus meninggalkan mertuanya dan pergi ke Moab. Maka dengan berat hati dia mencium Naomi, mertuanya, lalu pergi meninggalkan Naomi dan Rut. Tapi bagaimana dengan Rut? Rut berbeda daripada Orpa. Sebagai menantu, Rut sangat mengasihi Naomi. Ia tidak ingin melihat Naomi mengalami beban dan penderitaan seorang diri. Ia tidak tega meninggalkan Naomi sendirian menjalani kehidupan yang pahit. Itulah sebabnya Rut berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku." Ada perbedaan yang sangat drastis antara keputusan yang diambil oleh Orpa dan juga yang diambil oleh Rut. Kita akan melihat perbedaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Orpa sebenarnya tidak salah. Tidak bisa kita salahkan. Dia adalah orang yang baik. Karena ketika baru sekali mertuanya mengatakan, "Pergilah, pulanglah ke keluargamu," mereka bersama-sama menangis, Orpa dan Rut. Di situ kita lihat Orpa juga adalah orang yang baik. Orpa juga orang yang sayang kepada orang tuanya. Tetapi yang membedakan antara keduanya adalah Orpa tidak memiliki iman. Dia lebih memilih untuk pulang ke keluarganya, pulang kepada ilahnya. Seperti yang saya katakan tadi, ilah orang Moab adalah dewa Kemos dan ilah-ilah yang lain. Dia lebih memilih itu. Dia tidak beriman kepada Allah yang disembah oleh Elimelek dan Naomi mertuanya. Akhirnya dia tidak memiliki keyakinan bahwa di Yerusalem dia juga akan bisa hidup. Inilah yang membedakan. Ini juga memberi pelajaran bagi kita bahwa sekalipun kita baik, sekalipun engkau baik kepada setiap orang, sekalipun engkau sayang kepada setiap orang, kepada keluargamu,
Tetapi kalau engkau tidak mempunyai iman, itu semua akan sia-sia. Itu semua akan berakhir. Oleh karena itu, kebaikan perlu, kasih sayang juga perlu, tetapi yang paling perlu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Karena imanlah yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sangat menarik ketika dalam nas ini dikatakan oleh Rut kepada mertuanya Naomi, kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku. Di mana engkau bermalam, di situ pula lah aku bermalam. Perkataan ini ingin menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih Rut kepada Naomi tidaklah tertandingi, melebihi sayangnya pada dirinya sendiri. Dia rela meninggalkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya, mengorbankan keinginannya, sehingga dia tidak ingin berpisah dari mertuanya. Satu-satunya yang dia inginkan adalah menopang dan mendampingi mertuanya Naomi. Dia juga berkata, bangsamulah bangsaku. Itu juga berarti demi kasih sayangnya kepada mertuanya, Rut bersedia kehilangan identitas sebagai bangsa Moab. Dan selanjutnya dia berani mengambil status yang baru, identitas yang baru sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa Yahudi, sebagaimana identitas mertuanya Naomi. Bukankah ini hal yang jarang dilakukan oleh orang banyak? Ini sangat jarang. Kita mau meninggalkan status kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan kewarganegaraan kita untuk mengikuti orang lain yang kita belum tahu kepastiannya bagaimana orang yang kita ikuti itu. Belum ada kepastian apakah Rut akan diterima oleh komunitas orang Israel. Karena bagi orang Israel, kalau kita ingat di Ulangan atau Bilangan, Musa sangat melarang orang Israel mengambil orang-orang di luar Israel untuk menjadi istrinya. Apalagi orang Moab yang terkenal dengan ilahnya. Nabi-nabi juga pernah mengingatkan setiap orang Israel yang tidak sengaja mengambil perempuan lain untuk menjadi istrinya, dia harus mengembalikan itu. Artinya orang Israel bersikukuh tidak akan menerima perempuan dari di luar Israel menjadi istri mereka. Artinya kepastian bagi Rut untuk diterima di komunitas Israel masih diragukan. Tetapi dia berani mengambil resiko itu. Dia berani mengambil apa yang harus dia hadapi. Apapun resiko yang akan dia hadapi, dia ambil hanya untuk mendampingi mertuanya Naomi. Dan selanjutnya puncak daripada argumen Rut kita bisa lihat ketika dia berkata, Allahmu lah Allahku. Perkataan ini mengartikan bahwa Rut bersedia berpindah keyakinan, berpindah iman. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, iman, kepercayaan adalah satu hal yang sangat prinsipil dan sangat asasi dalam hidup kita. Iman selalu dipertahankan oleh setiap orang. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Rut? Dia berani mengambil keputusan untuk berpindah agama dari yang sebelumnya Moab sebagai penyembah ilah-ilah menjadi penyembah Allah Israel, menjadi penyembah Allah yang disembah oleh Elimelek dan Naomi. Ini juga tidak mudah bagi Rut untuk melakukannya. Tidak mudah baginya untuk berpindah keyakinan, berpindah agama. Tetapi dia mengambil keputusan itu dengan baik. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa dia
mengambil keputusan itu, berpindah keyakinan, berpindah agama, menjadi penyembah ilah Israel? Satu-satunya jawabannya adalah karena Naomi mertuanya. Naomi mertuanya berhasil meyakinkan imannya kepada anak-anaknya, kepada kedua menantunya Ruth terlebih. Naomi berhasil menyaksikan siapa Allah yang mereka sembah, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya, karena Naomi telah menunjukkannya dalam kehidupannya. Walaupun mereka tadi menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, kesedihan silih berganti, tetapi Naomi sangat yakin bahwa ada yang memperhatikan mereka, ada yang memelihara hidup mereka, ada yang akan menolong mereka, yaitu Allah Israel. Dan Naomi tidak menunjukkan sikap putus asa kepada kedua menantunya. Inilah yang mengakibatkan Ruth begitu yakin akan Allah yang disembah oleh Naomi. Allah Israel itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak ada tandingannya di dunia ini, dan satu-satunya Allah yang harus diikuti. Oleh karena itulah Ruth berani mengambil keputusan, Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita bisa meyakinkan orang lain akan siapa Allah yang kita sembah, yang kita ikuti? Apakah kita bisa meyakinkan orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu menolong umatnya, Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya? Ini akan bisa kita lakukan setelah kita sendiri terlebih dahulu memiliki iman dan kepercayaan bahwa Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang maha kasih, Allah pemelihara umatnya. Dan inilah tugas orang-orang percaya, harus bisa meyakinkan orang lain untuk mengikut Allah, mengikut Tuhan yang kita sembah, supaya mereka juga memperoleh keselamatan, sebagaimana kita orang-orang yang telah percaya juga telah memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi tugas kita yang pertama dan yang utama adalah mempercayai Allah yang kita sembah dan meyakinkan orang lain supaya mereka yakin kepada Allah kita, Allah yang penuh dengan rasa kasih dan sayang kepada umatnya yang percaya kepadanya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Sebagaimana yang saya katakan tadi, kesetiaan yang luar biasa daripada Ruth. Itulah juga yang ingin diingatkan kepada kita sebagaimana topik minggu kita, pengikut Tuhan yang setia. Kita dituntut untuk setia karena kesetiaan Ruth kepada Naomi mertuanya juga menggambarkan kesetiaan orang yang percaya kepada Allah atau kepada Tuhan. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus kita jalankan, bagaimanapun beratnya pergumulan yang harus kita hadapi ketika mengikut Yesus, kita dituntut untuk selalu bersikap setia, mengikutinya dengan setia. Memang dalam kehidupan kita ada kemungkinan kita akan banyak menghadapi tantangan, menghadapi hambatan. Terkadang hal-hal yang terjadi membuat kita putus asa, sering membuat kita tidak berdaya, dan tidak jarang peristiwa-peristiwa yang kita hadapi semakin membuat kita menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak jarang orang yang percaya meninggalkan Tuhan karena memperoleh atau menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Tetapi melalui nats ini kita diingatkan, apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya orang-orang yang setia pasti akan memperoleh berkat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Ruth.
Rut dipakai Tuhan menjadi berkat, bahkan menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang percaya. Karena dari Rut lah nanti akan ada silsilah sampai kepada Yesus Kristus. Setelah Rut dan Naomi sampai di Betlehem, Rut menikah dengan Boas, dan dari Boas akan lahir Ahab. Ahab melahirkan Isai, dari Isai juga Daud, dan dari keturunan Daud lah lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus. Rut benar-benar menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan yang tadinya dia adalah orang yang berada di luar Tuhan, penyembah ilah atau penyembah dewa, orang Moab. Tetapi pada akhirnya dia memiliki kesempatan menjadi berkat bagi setiap orang percaya. Demikianlah juga kita, ketika kita mau setia dalam mengikut Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tetap setia, kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara hidup kita, dan kiranya kita bisa tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Oleh karena Tuhan selalu memelihara hidup orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang beriman dan setia kepadamu. Itulah yang bisa kami lihat melalui firman-Mu hari ini, ketika Rut menantu Naomi selalu setia mengikuti mertuanya Naomi, bukan hanya mengikuti Naomi sebagai mertuanya, tetapi dia mengikuti iman, mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi, yaitu Allah Israel, Allah yang juga kami sembah. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan menunjukkan kasih setia dan pemeliharaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau menuntun kami, supaya kami juga orang yang telah percaya kepadamu dapat menunjukkan kesetiaan kami untuk mengikuti Engkau, mengikuti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami pergumulkan dalam hidup kami, apapun tantangan, hambatan yang kami hadapi dalam hidup kami, kiranya kami tetap setia mengikut Engkau, karena kami yakin dan percaya Tuhan, orang-orang yang setia kepadamu akan Engkau berkati, akan Engkau jadikan menjadi berkat bagi sesama dan orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ketika Engkau masih mau melihat kepada umat-Mu yang percaya ini, masih mau memilih kami orang-orang yang percaya ini untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya kuatkanlah kami melalui Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami melalui kesetiaan kami melakukan firman dan kehendak Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga tanpa kecuali bisa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang diberkati, jemaat yang bersuka cita di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Berkati gereja-Mu ini dan setiap pelayan dan juga pelayanannya, sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.